Dalam perjalanan hidup, setiap individu pasti pernah merasakan luka, penghinaan, atau perlakuan yang tidak adil dari orang lain. Reaksi alamiah yang muncul seringkali adalah keinginan untuk membalas rasa sakit tersebut, seolah-olah pembalasan dapat mengembalikan kehormatan atau meredakan luka hati. Namun, apakah balas dendam benar-benar membawa kedamaian? Dalam ajaran Buddha, pertanyaan ini dijawab dengan kebijaksanaan yang mendalam, menawarkan jalan yang berbeda dari reaksi spontan manusia. Ajaran Buddha menekankan pentingnya menjaga batin yang bersih dari kebencian dan dendam. Dhammapada, salah satu kitab suci Buddhis, dengan tegas mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian, kebencian hanya akan berakhir dengan cinta kasih. Pesan ini memberikan panduan bagi kita untuk melihat balas dendam dari sudut pandang yang lebih luas dan mendalam. Ketika kita membalas perbuatan buruk dengan keburukan, siklus penderitaan akan terus berlanjut. Dendam bukan hanya menyakiti orang lain, tetapi juga menambah beban di hati kita sendiri. Seperti bara api yang dipegang dengan tangan, kebencian melukai pemegangnya lebih dulu sebelum diarahkan kepada orang lain. Meskipun memaafkan bukanlah tindakan yang mudah, ini adalah jalan menuju pembebasan batin. Buddha mengajarkan bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi melepaskan diri dari belenggu kebencian yang meracuni pikiran dan jiwa. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu. Dalam video ini, Rakit Tua akan menelusuri pelajaran yang sangat berharga, mengapa balas dendam bukanlah solusi yang bijaksana, bagaimana balas dendam terbaik adalah dengan tidak membalasnya, dan cara-cara praktis untuk melatih diri menjadi pribadi yang penuh cinta kasih dan welas asih. Semoga pembahasan ini menginspirasi kita semua untuk hidup dengan hati yang damai dan terbebas dari kebencian. Balas dendam bukanlah tindakan bijaksana. Balas dendam mungkin memberikan kepuasan sesaat, tetapi tidak pernah menyelesaikan masalah secara mendalam. Ketika kita membalas perbuatan buruk dengan keburukan, kita hanya memperpanjang lingkaran penderitaan. Orang yang menyakiti kita mungkin merasa terdorong untuk membalas kembali, menciptakan konflik yang tidak ada ujungnya. Lingkaran ini bukan hanya merusak hubungan antar individu, tetapi juga merampas kedamaian batin kita. Dalam perspektif Buddhis, kebencian adalah salah satu dari 3 racun batin yang menghalangi kita mencapai pencerahan, bersama dengan keserakahan dan kebodohan. Ketika kita memelihara kebencian, pikiran kita menjadi keruh, dan keputusan yang kita ambil cenderung tidak bijaksana. Sebaliknya, melepaskan kebencian membuka jalan menuju kejernihan pikiran dan kebijaksanaan sejati. Selain itu, balas dendam menciptakan karma negatif. Dalam hukum karma, setiap tindakan yang dilakukan dengan niat buruk akan menghasilkan konsekuensi buruk di masa depan. Balas dendam mungkin tampak seperti pembalasan yang setimpal, tetapi sebenarnya kita hanya menanam benih penderitaan yang akan kita tuai suatu hari nanti. Memaafkan, meskipun sulit, adalah jalan yang jauh lebih bijaksana. Dengan memaafkan, kita tidak hanya memutus siklus kebencian, tetapi juga memberi contoh kepada orang lain tentang bagaimana seharusnya menghadapi konflik. Dalam jangka panjang, tindakan memaafkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Balas dendam terbaik adalah dengan cara tidak membalasnya. Seperti yang diajarkan dalam Dhammapada, kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Balas dendam terbaik adalah dengan tidak membalasnya sama sekali. Ketika kita memilih untuk tidak membalas, kita tidak hanya memutus siklus kebencian tetapi juga menunjukkan kekuatan batin yang luar biasa. Tidak membalas dendam bukan berarti kita lemah atau pasrah. Sebaliknya, ini adalah bukti keberanian dan kedewasaan spiritual. Dengan menahan diri,
kita menunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan emosi dan tidak membiarkan tindakan orang lain menentukan kebahagiaan kita. Ini adalah bentuk balas dendam yang paling mulia, karena kita membalas keburukan dengan kebaikan dan cinta kasih. Cara lain untuk membalas dendam dengan cara yang positif adalah dengan meningkatkan kualitas diri. Fokuslah pada pertumbuhan pribadi, pengembangan kebijaksanaan, dan pencapaian kebahagiaan sejati. Ketika kita berhasil mengubah diri menjadi individu yang lebih baik, orang yang pernah menyakiti kita mungkin akan menyadari kesalahan mereka tanpa perlu kita melakukan apapun. Cara melatih memaafkan dan menumbuhkan welas asih. Berikut adalah 5 latihan sederhana yang dapat membantu kita mempraktikkan memaafkan dan menumbuhkan sifat welas asih. Pertama, renungkan konsekuensi kebencian. Kebencian adalah beban berat yang hanya menambah penderitaan, bukan menguranginya. Dalam ajaran Buddha, kebencian digambarkan sebagai api yang membakar tidak hanya orang lain, tetapi terutama diri kita sendiri. Ketika kita menyimpan kebencian, hati kita terperangkap dalam lingkaran samsara, lingkaran penderitaan yang tiada akhir. Maka, renungkanlah, apakah kita ingin terus terikat oleh api yang menyiksa ini, atau memilih melepaskannya demi kedamaian batin? Saat kita membenci, kita seringkali lupa bahwa emosi ini tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga menghancurkan kedamaian dalam diri kita sendiri. Dalam Dhamma, diajarkan bahwa kebencian adalah salah satu dari 3 akar kejahatan, bersama dengan keserakahan dan kebodohan. Renungkanlah dampak mendalam dari kebencian ini, hubungan yang rusak, ketegangan dalam pikiran, bahkan kesehatan fisik yang terganggu. Dengan menyadari kerugian ini, kita dapat menemukan alasan untuk melepaskannya. Penting untuk memahami bahwa kebencian adalah ilusi yang memberi kita rasa kekuatan sementara, tetapi pada akhirnya melemahkan. Seperti racun yang kita simpan untuk orang lain namun perlahan merusak tubuh kita sendiri, kebencian menghalangi kita untuk mencapai cinta kasih yang sejati. Dalam meditasi, cobalah untuk merenungkan pertanyaan ini, apa yang benar-benar kita dapatkan dari kebencian? Jawabannya seringkali akan membawa kita kepada kesadaran untuk memulai perjalanan pelepasan. Ajaran Buddha mengingatkan kita akan hukum karma. Setiap pikiran, ucapan, dan tindakan kita akan membawa akibat. Kebencian yang kita lepaskan ke dunia akan kembali kepada kita, bahkan mungkin lebih besar. Maka, dengan melepaskan kebencian, kita sebenarnya membebaskan diri dari karma buruk dan membuka jalan menuju kebahagiaan sejati. Merenungkan hal ini akan memperkuat niat kita untuk memilih jalan kasih dan pengampunan. Akhirnya, lepaskanlah kebencian dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Dalam hati yang bebas dari kebencian, ada ruang untuk kedamaian, kebahagiaan, dan cinta kasih universal. Dengan melepaskan kebencian, kita tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga menyebarkan kedamaian kepada dunia. Seperti Buddha yang telah mencapai pencerahan, kita pun dapat menemukan kebebasan sejati ketika hati kita terbebas dari api kebencian. Kedua, latihan meditasi cinta kasih. Dalam ajaran Buddha, meditasi cinta kasih adalah praktik yang sangat penting untuk membuka hati dan menumbuhkan welas asih. Melalui meditasi ini, kita melatih diri untuk mengirimkan harapan kebahagiaan, bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Ini termasuk mereka yang pernah menyakiti kita. Buddha mengajarkan bahwa cinta kasih yang sejati melampaui batasan ego dan kebencian, mengalir seperti sungai yang tidak membedakan kepada siapa airnya memberikan kehidupan. Saat kita bermeditasi, kita mulai dengan mengarahkan cinta kasih kepada diri sendiri,
karena kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Renungkanlah, semoga aku bahagia, semoga aku damai, semoga aku terbebas dari penderitaan. Dari sini, lingkaran cinta kasih diperluas kepada orang-orang terdekat, orang netral, bahkan orang yang sulit kita maafkan. Praktik ini mengingatkan kita bahwa semua makhluk mendambakan kebahagiaan dan menghindari penderitaan, sama seperti kita. Mengirimkan cinta kasih kepada mereka yang pernah menyakiti kita bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan batin yang mendalam. Dalam Dhamma, Buddha menyatakan bahwa kebencian tidak pernah dapat dipadamkan oleh kebencian, melainkan hanya oleh cinta kasih. Dengan mendoakan kebahagiaan bagi mereka, kita tidak membenarkan tindakan mereka, tetapi membebaskan diri kita dari belenggu emosi negatif. Proses ini melunakkan hati kita dan membuka ruang untuk pengampunan. Meditasi Metta Bhavana juga membantu kita melihat kesatuan dalam keberadaan. Buddha mengajarkan bahwa semua makhluk saling terhubung dalam jaringan kehidupan yang luas. Ketika kita mendoakan kebahagiaan bagi semua makhluk, kita menyadari bahwa penderitaan mereka adalah penderitaan kita, dan kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita. Kesadaran ini melahirkan welas asih yang mendalam, meluruhkan rasa dendam, dan menggantinya dengan keinginan tulus untuk melihat mereka hidup damai. Praktik ini adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Dengan melatih meditasi cinta kasih, hati kita menjadi lebih ringan, pikiran lebih damai, dan hubungan dengan sesama menjadi lebih harmonis. Seperti bunga teratai yang tumbuh di atas lumpur tanpa tercemar olehnya, kita juga bisa tumbuh menjadi pribadi yang penuh cinta kasih meski telah melewati rasa sakit dan luka. Dengan melatih Metta Bhavana, kita tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga menciptakan gelombang kedamaian yang menjangkau seluruh dunia. Ketiga, pahami keterbatasan orang lain. Dalam ajaran Buddha, salah satu kunci untuk memaafkan adalah memahami bahwa setiap makhluk terikat oleh keterbatasan mereka sendiri. Ketika seseorang menyakiti kita, seringkali mereka bertindak dari kebodohan, ketidaktahuan, atau penderitaan yang belum terselesaikan dalam dirinya. Buddha mengajarkan bahwa semua makhluk dipengaruhi oleh 3 akar kejahatan, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan, yang menutupi kebijaksanaan sejati. Dengan menyadari ini, kita dapat mulai melihat tindakan mereka bukan sebagai sesuatu yang sepenuhnya jahat, tetapi sebagai manifestasi dari penderitaan batin mereka. Orang yang melukai kita mungkin adalah korban dari kondisi kehidupan yang membentuk mereka. Mereka mungkin terjebak dalam pola pikir atau emosi negatif yang diwariskan oleh pengalaman masa lalu, lingkungan, atau ketidaktahuan akan Dhamma. Dalam salah satu kisahnya, Buddha menggambarkan bahwa seperti seseorang yang tersesat dalam kegelapan, mereka yang bertindak dengan kebencian tidak melihat jalan menuju kebaikan. Ketika kita memahami hal ini, kebencian dalam hati kita mulai melunak, digantikan oleh rasa belas kasih. Melihat orang lain sebagai makhluk yang juga menderita membantu kita melepaskan beban dendam. Dalam Dhamma, diajarkan bahwa tidak ada makhluk yang sepenuhnya sempurna. Kita semua sedang belajar dan berproses. Memahami keterbatasan orang lain adalah cermin bagi diri kita sendiri. Kita pun memiliki kelemahan dan pernah menyakiti orang lain, mungkin tanpa sadar. Dengan pandangan ini, kita lebih mudah membuka pintu pengampunan. Pengampunan bukan berarti membenarkan perbuatan buruk, tetapi memberi ruang bagi kita untuk melihat kebenaran yang lebih besar, bahwa semua makhluk memiliki potensi untuk berubah dan belajar. Dalam meditasi Vipassana, kita diajak untuk merenungkan sifat sementara dari semua hal, termasuk kebencian dan luka hati kita. Ketika kita memahami bahwa semua makhluk hidup dalam perubahan, kita akan melihat bahwa memberi kesempatan bagi orang lain untuk tumbuh adalah tindakan welas asih yang mendalam. Akhirnya, memahami keterbatasan orang lain membawa kita pada kedamaian batin yang sejati. Dengan melihat mereka melalui lensa belas kasih,
kita tidak hanya membebaskan mereka dari penghakiman, tetapi juga membebaskan diri kita dari belenggu emosi negatif. Seperti Buddha yang dengan sabar membimbing semua makhluk menuju kebijaksanaan, kita pun dapat mempraktikkan kebijaksanaan dan welas asih dalam hidup sehari-hari, memaafkan mereka yang telah melukai kita, dan menyebarkan cinta kasih kepada dunia. Keempat, ingatlah kekurangan diri sendiri. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa tidak ada makhluk yang sempurna. Semua berada dalam perjalanan panjang menuju pencerahan. Ketika kita menghadapi kesalahan orang lain, penting untuk melihat ke dalam diri sendiri dan mengakui bahwa kita juga pernah berbuat salah. Buddha mengajarkan bahwa dengan memahami kelemahan kita sendiri, kita dapat menumbuhkan hati yang penuh belas kasih dan rendah hati. Kesadaran akan ketidaksempurnaan diri menjadi pintu untuk lebih mudah memaafkan. Merenungkan kekurangan diri sendiri membantu kita menyadari bahwa kita tidak berbeda jauh dari mereka yang telah menyakiti kita. Dalam Dhamma, dikatakan bahwa semua manusia bergulat dengan 3 akar penderitaan, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Sama seperti kita pernah tersesat dalam kebodohan atau dikendalikan oleh emosi, mereka yang melukai kita pun sedang berjuang dengan keterbatasan yang sama. Kesadaran ini menciptakan ruang untuk welas asih, bukan penghakiman. Ketika kita melihat diri kita dengan jujur, kita dapat mengenali momen-momen di mana tindakan kita sendiri mungkin telah menyakiti orang lain, baik secara sadar maupun tidak. Dalam hal ini, pengampunan menjadi latihan timbal balik. Saat kita memaafkan orang lain, kita juga belajar memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang pernah kita perbuat. Ini adalah langkah penting dalam menjalani hidup yang lebih ringan dan bebas dari beban masa lalu. Dalam meditasi dan refleksi, Buddha mengajarkan untuk merenungkan sifat tidak adanya inti ego yang tetap. Dengan menyadari bahwa semua tindakan muncul dari sebab dan kondisi tertentu, kita memahami bahwa kesalahan, baik yang kita lakukan maupun yang dilakukan orang lain, tidak mendefinisikan siapa kita. Ini membawa kedamaian dan membantu kita melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas. Akhirnya, ingatlah bahwa dengan menerima kekurangan diri sendiri, kita menjadi lebih bijaksana dan berbelas kasih. Pengampunan bukan hanya tentang membebaskan orang lain dari kesalahan mereka, tetapi juga membebaskan diri kita dari belenggu kebencian. Dalam perjalanan menuju pencerahan, sikap rendah hati dan kesediaan untuk memaafkan adalah tanda dari hati yang telah tercerahkan, seperti yang dicontohkan oleh Buddha dalam kehidupannya yang penuh cinta kasih dan pengertian terhadap semua makhluk. Kelima, mencari dukungan. Dalam ajaran Buddha, perjalanan menuju pengampunan seringkali melibatkan komunitas atau dukungan dari mereka yang bijak. Buddha sendiri membentuk Sangha, komunitas spiritual, sebagai tempat bagi para pengikut untuk saling mendukung dalam menjalani Dhamma. Ketika kita berbagi perasaan dengan teman atau mentor yang bijak, kita tidak hanya meringankan beban hati tetapi juga membuka ruang untuk menerima perspektif baru yang dapat membantu kita melepaskan kebencian. Ketika hati dipenuhi rasa sakit, seringkali pikiran menjadi sempit dan sulit melihat jalan keluar. Dengan berbicara kepada seseorang yang memiliki kebijaksanaan, seperti seorang guru Dhamma atau sahabat yang penuh pengertian, kita dapat menemukan pandangan yang lebih luas. Mereka dapat mengingatkan kita bahwa memaafkan bukanlah tentang melupakan luka, tetapi tentang membebaskan diri dari penderitaan akibat menyimpan dendam. Ajaran Buddha juga menekankan pentingnya mendengar Dhamma untuk mendapatkan pencerahan batin. Ketika kita mendengar kisah atau nasihat tentang bagaimana orang lain berhasil melepaskan kebencian, kita terinspirasi untuk mengikuti langkah mereka. Dalam suasana penuh cinta kasih, mereka yang bijak seringkali memberikan pengingat bahwa semua makhluk hidup terhubung, dan melepaskan dendam adalah cara untuk menyembuhkan hubungan ini. Selain itu, berbagi perasaan dengan orang lain memungkinkan kita untuk menyadari bahwa kita tidak sendirian. Dalam Sangha, ada kekuatan dalam kebersamaan, di mana setiap individu saling mendukung untuk mencapai kedamaian batin.
Dengan mendengarkan dan berbicara, kita belajar bahwa luka hati adalah bagian dari perjalanan manusia, dan kita memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya dengan dukungan dari orang-orang yang peduli. Pada akhirnya, mencari dukungan adalah tindakan keberanian yang menunjukkan bahwa kita siap untuk berubah dan tumbuh. Dalam perjalanan menuju pengampunan, dukungan dari teman atau mentor yang bijak adalah seperti pelita yang menerangi jalan di tengah kegelapan. Dengan bantuan mereka, kita dapat melepas beban kebencian dan melangkah menuju kebebasan sejati. Seperti yang diajarkan Buddha, kehidupan yang dipenuhi dengan cinta kasih, pengertian, dan kedamaian. Kebencian adalah beban yang berat untuk dipikul. Dengan memaafkan dan memilih untuk tidak membalas dendam, kita tidak hanya melepaskan beban tersebut, tetapi juga menciptakan ruang bagi cinta kasih dan kedamaian dalam hati kita. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan melalui kebencian, tetapi melalui cinta kasih yang tanpa syarat. Pilihan untuk memaafkan dan tidak membalas dendam mungkin sulit, tetapi ini adalah langkah menuju kebebasan sejati. Dengan melepaskan kebencian, kita tidak hanya membebaskan diri dari penderitaan, tetapi juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah dan tumbuh. Semoga kita semua mampu melatih diri untuk hidup dengan hati yang penuh cinta kasih dan welas asih. Dengan demikian, kita tidak hanya membawa kedamaian bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi dunia di sekitar kita. Sebagaimana bunga teratai yang tumbuh di atas lumpur, kita pun dapat mengatasi kebencian dan menjadi sumber keindahan dan kedamaian bagi semua makhluk. Jadilah pribadi yang tidak hanya kuat dalam menghadapi tantangan, tetapi juga bijaksana dalam memilih cinta kasih di atas kebencian. Itulah cara balas dendam terbaik yang sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.